Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam untuk semua. Kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya, Pendeta Luntungan. Malam ini saya rindu membagi berkat untuk semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu bagi kami. Sejak pagi hari sampai malam ini Tuhan mengembalakan hidup kami. Dan malam ini Tuhan kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat FB dimanapun Anda berada, malam ini saya rindu membagikan berkat buat kita semua. Lewat firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 18. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, khotbah saya malam ini saya berikan judul kesombongan awal dari kejatuhan. Nah, saudara terkasih, ada begitu banyak orang di sekitar kita, bahkan kita juga mungkin sempat melakukannya dengan bagian-bagian ini. Diungkapkan kepada kita malam ini, diingatkan kembali kepada kita, orang percaya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, ingat baik-baik, bukan sedikit di antara kita orang percaya yang sampai hari ini ya hidup dalam kecongkakan. Bukan sedikit orang percaya di sekitar kita hidup dalam tinggi hati. Dan saya mau katakan kepada kita, orang yang tinggi hati, orang yang congkak itu adalah orang yang sombong. Dan dengan tegas Alkitab bilang, orang yang congkak, tinggi hati, yang sombong itu akan hancur dan jatuh. Bukan sedikit di antara kita orang percaya dalam mengelola hidup ini terkadang membanggakan semua yang ada pada kita, termasuk mungkin intelektualitas kita, sehingga muncul dengan ungkapan banyak orang kesombongan intelektual. Atau juga dengan harta kita, ekonomi kita, kesombongan ekonomi, keuangan kita, malah kita orang kaya, orang hebat. Kita menganggap remeh orang-orang miskin di sekitar kita. Ini menjadi orang sombong. Dan kita meremehkan orang. Kita menjadi orang yang tinggi hati. Dan Alkitab dengan tegas berkata kepada kita, semua itu akan dihancurkan. Orang sombong, orang tinggi hati, orang congkak akan jatuh dan hancur. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Nah, mari kita belajar introspeksi diri kita. Terkadang kita menjadi orang yang sulit untuk diatur. Ciri-ciri orang yang sombong, orang yang tinggi hati, yang congkak, itu tidak mudah mengalah dan tidak suka mengalah. Selalu merasa diri benar, selalu merasa diri hebat, selalu merasa diri orang pintar, dan tidak pernah terbuka dengan kehidupannya. Orang yang sombong selalu menutupi kesalahannya, kekurangannya, termasuk menutupi dan tidak pernah mengakui masa lalu kehidupannya. Dan dia tidak pernah beres dengan Tuhan, tidak pernah dipulihkan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kesombongan itu. Tapi dengan tegas saya mau katakan kepada kita malam hari ini, kecongkakan, tinggi hati, itu akan hancur dan jatuh kata Alkitab. Nah, orang sombong kalau seperti ini, ingat baik-baik, dengan tegas Alkitab sangat memusuhinya. Nah, supaya tidak kita tidak hancur, tidak tinggi hati, bagaimana harus kita hidup di hadapan Tuhan? Seperti apa kita hidup di hadapan Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan yang diungkapkan kepada kita juga malam hari ini dalam Amsal 3 ayat yang 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, supaya kita tidak hancur, tidak jatuh, ya, kita harus mengakui Tuhan dalam segala laku kehidupan kita, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, berarti ingat baik-baik, jalan yang bengkok, jalan yang miring, jalan gak pernah beres, bukan jalan yang benar, jalan yang salah, yang keliru, yang hidup dalam dosa. Ingat baik-baik, kita harus mengakui Tuhan dalam hidup kita supaya jalan hidup kita menjadi lurus di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan meluruskan hidup kita, kita akui Tuhan dalam segala laku hidup kita. Supaya apa? Kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini kata Alkitab yang perlu kita belajar, yang perlu kita selidiki setiap saat dalam hidup kita. Ya, perlu kita selidiki. Nah, bagaimana juga mungkin kita jadi orang percaya, ya, kalau kita tidak sombong dalam hidup ini, seperti apa kita melakukannya? Kita boleh lihat juga ayat firman Tuhan diungkapkan kepada kita. Bagaimana menjaga diri kita supaya jangan sombong.
Bagaimana? Kita lihat firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 14. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan. Jadi saya mau katakan kepada kita, poin yang kedua, bagaimana supaya kita tidak sombong. Kata Alkitab, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, dan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan tinggi hati. Haleluya. Haleluya. Kita jangan tinggi hati. Kita harus mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan pernah menolong hidup kita. Saudara, saya mau katakan kepada kita, kalau bukan pertolongan Tuhan, tidak ada apa-apanya hidup kita. Ya, siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Semua karena Tuhan, semua karena anugerahnya, semua karena pertolongannya. Sampai saya ada, saudara ada, sampai malam hari ini. Nah, yang ketiga kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, dalam Matius 7 ayat 12 kita lihat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah yang isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak sombong. Kita harus apa? Kita harus menghargai orang lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Saudara terkasih, sesuai dengan nas pembacaan firman Tuhan pada malam ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita belajar menghargai orang di sekitar kita. Mari kita belajar menghargai siapapun di sekitar kita. Mari kita belajar menghargai dari manapun orang itu, latar belakangnya seperti apa. Mari kita menghargai mereka. Jangan lupa, kata Alkitab dalam kitab Yesaya, engkau berharga di mataku. Saudara berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Nah, mari, kalau kita berharga di mata Tuhan, mari kita jadi orang yang juga belajar menghargai orang lain di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya pelayanan kita tidak tersandung. Pelayanan kita diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Ingat baik-baik, sekali saya mau katakan kepada kita, malam ini, dengar baik-baik. Kesombongan awal dari kejatuhan. Haleluya. Kesombongan awal dari kejatuhan. Nah, supaya kita tidak jatuh, tidak hancur, saya mau katakan kepada kita malam hari ini, akuilah Tuhan dalam segala laku kita. Supaya kita tidak hancur, supaya kita tidak jatuh. Nah, ingat baik-baik, Ulangan pasal yang ke-8 ayat 14 yang saya katakan tadi. Supaya kita menjadi orang yang benar-benar menghargai Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Jangan engkau tinggi hati. Nah, orang ini jangan tinggi hati. Kita ini jangan tinggi hati. Harus menghargai orang lain. Ingat baik-baik. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Jadi saya mengatakan kepada kita, mari kita belajar menghargai orang lain, orang di sekitar kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau diberkati Tuhan malam ini, esok, dan seterusnya. Bersama Tuhan, lakukan perkara besar, gagah perkasa, hanya dekat Allah saja aku tenang daripada keselamatanku. Dan janji Tuhan kepada kita orang percaya, bukan kalah tapi menang. Bukan jadi ekor, tapi di kepala. Dan diberkati 100 kali ganda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat pertolongan-Mu malam ini. Engkau berbicara kepada kami malam hari ini, supaya kami benar-benar menjadi orang yang tidak sombong, menjadi orang yang benar-benar tidak tinggi hati, menjadi orang-orang yang benar tidak congkak, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak hancur. Dan kami harus melakukan hidup kami seperti apa yang Tuhan mintakan dari kehidupan kami. Kami jangan tinggi hati di hadapan Tuhan, selalu menghargai apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kami. Dan Engkau mengajarkan kepada kami juga malam ini Tuhan, bagaimana kami harus menghargai orang lain, sebagaimana Tuhan telah menghargai kehidupan kami. Tuhan telah memberikan keselamatan buat kami, Tuhan memberikan anugerah buat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Biar dari semua yang kami lakukan, semuanya bagi kemuliaan buat nama Yesus. Terima kasih. Dalam tidur umat-umat-Mu di sepanjang malam ini, Engkau jaga, Engkau pelihara. Bangunkan esok pagi dengan segala selamat, menikmati hari baru pemberian Tuhan. Tuhan dibesarkan, Tuhan dimuliakan. Bersama Tuhan, lakukan perkara besar, gagah perkasa. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya.
Amin. Sampai jumpa dalam program acara Inspirasi Hidup di hari mendatang bersama saya, Pendeta Luntungan. Haleluya.